Selamat bertemu kembali di Vaksin COVID-19 Channel yang kali ini akan membahas mengenai persiapan vaksinasi vaksin Sinovac ataupun vaksin COVID-19 lainnya. Selamat mengikuti. Saya apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo, SAMSC, pharmacist, drug consultant, cosmetic safety assessor, dan medical pharmacologist. Apakah vaksin Sinovac halal? Alhamdulillah dari hasil inspeksi BPOM, Bio Farma, dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, aspek halal dari vaksin Sinovac ini bisa dikatakan sudah memenuhi syarat sehingga sertifikasi halalnya dapat segera dikeluarkan oleh MUI. Dengan sertifikasi halal ini, diharapkan akseptansi atau penerimaan masyarakat akan vaksin Sinovac ini akan lebih tinggi. Bagaimana aspek quality, safety, efficacy dari vaksin Sinovac? Persetujuan marketing authorization suatu vaksin baru atau obat baru oleh BPOM akan mempertimbangkan 3 aspek penting berikut. Pertama yaitu quality, kualitas atau mutu dari vaksin tersebut. Yang kedua adalah efficacy atau khasiat dari vaksin. Dan yang ketiga adalah safety atau keamanan dari vaksin. Ketiga aspek quality, efficacy, dan safety sedang direview oleh BPOM secara seksama berdasarkan hasil uji klinik fase 3 yang sedang dilaksanakan di Bandung. Pada saat ini, Badan POM terus memantau perkembangan uji klinik dari vaksin Sinovac yang memasuki uji klinis fase 3 yang dilakukan di Bandung. BPOM sedang mengumpulkan data uji klinis Sinovac yang nantinya akan dipadukan dengan data dari negara lain seperti Brazil. Aspek safety dan efficacy dari hasil uji klinik di Indonesia dan negara lain seperti Brazil ini nantinya akan direview dan diassess secara seksama. Lalu, skema apakah yang akan digunakan oleh Badan POM untuk memberikan otorisasi dari vaksin Sinovac? Ada 2 pilihan skema yang dapat disetujui oleh BPOM, apakah compassionate use ataukah emergency use authorization. Pada saat ini BPOM masih mengevaluasi hasil uji klinik vaksin Sinovac dan belum memastikan apakah pada tahap awal di minggu ketiga 2021 akan menggunakan skema compassionate use untuk target terbatas untuk tenaga kesehatan dan frontliners bagi perawatan pasien COVID-19, kemudian petugas lapangan seperti polisi dan militer, serta tenaga guru dan dosen, dan skema ini sudah pernah dilakukan baru-baru ini di Tiongkok. Atau skema emergency use authorization atau persetujuan penggunaan darurat. Apabila vaksin Sinovac sudah tiba di akhir November 2020 ini, maka ada kemungkinan 2 skema compassionate use dan emergency use authorization akan digunakan secara bertahap, yaitu pada pertengahan Desember akan digunakan compassionate use secara terbatas, dan apabila assessment sudah lebih memadai, mungkin akan dilanjutkan dengan skema emergency use authorization. Kita tunggu realisasinya, karena case ini adalah case baru bagi evaluasi dan persetujuan penggunaan obat baru di Indonesia di tengah kedaruratan kesehatan pandemi COVID-19. Skema apapun yang akan diberikan atau disetujui ataupun otorisasi oleh BPOM nantinya, tentunya akan merefleksikan 3 aspek yaitu quality, safety, dan efficacy dari vaksin Sinovac. Bagaimana persiapan vaksinasi dengan vaksin Sinovac ini secara nasional?
Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana, dan melakukan simulasi untuk melancarkan bila saatnya vaksinasi nanti akan dilakukan secara lancar. Simulasi sudah dilakukan di beberapa tempat. Distribusi dan penyimpanan vaksin Sinovac harus pada kondisi suhu 2-8 derajat Celcius, sehingga perlu penanganan khusus. Penyediaan vaksin dan cold box akan dilakukan oleh pusat dan didistribusikan ke gudang vaksin Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas Kabupaten ataupun kota, dan akhirnya nanti akan diteruskan ke puskesmas. Nantinya akan ada sarana cold chain untuk penyimpanan di berbagai tingkat layanan. Semoga pelaksanaan vaksinasi Sinovac dan vaksin COVID-19 lainnya dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Walaupun sudah divaksinasi, tetaplah menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu 1. Tetap memakai masker, 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Stay safe and healthy. Thank you.